A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita lanjut. Ketujuh pria itu diletakkan bersimpuh begitu saja di atas lantai kamar mandi. Wak Tohar dan Yudi mengguyur mereka semua dengan air bak mandi. "Nih, biar pada waras," ucap Yudi yang tampak gerah. "Dinginkan dulu tak kau pakai air," ujar Uwak yang sedari tadi menyemprotkan air dari selang. Sungguh seperti ruatan massal. Tiada lagi rasa malu di antara mereka. Semuanya tengah syok hingga tak sempat memikirkan tubuh masing-masing. Jadi, mana wanita yang mendatangi mereka semalam? Wanita yang ia pikir telah mereka gilir bergantian tadi malam. Kenapa justru bangkai kambing yang ada di sini? Apakah artinya semalam mereka menyetubuhi kambing itu? Sinting. Guntur, Mas Alam dan yang lainnya bergegas mengubur kambing mati itu di belakang mes. "Gendeng arek iki, cok," gerutu Mas Alam sambil mencangkuli tanah. "Gara-gara alkohol jadi matanya ngawur semua, Mas. Kambing bisa dikira cewek cantik kali," ujar temannya mencairkan suasana. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Tapi tadi malam waktu gue kebelet mau ke kamar mandi, gue lihat kok bang, ada bayangan cewek jalan ke tangga atas," pernyataan salah satu dari mereka. "Yang gue heran, kok bisa ada kambing masuk ke mes kita? Ke lantai atas lagi?" tanya Guntur. Senyap. Mereka semua saling bertukar pandang. Banyak hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika mereka. "Lu serius lihat cewek?" tanya Mas Alam pada orang tadi. "Iya bang, ngapain gue bohong? Tapi aneh deh, kakinya gak napak. Gue juga takut waktu itu. Tapi gara-gara kebelet, ya udah gue tahan takutnya. Yang penting kelar dulu hajatnya," jelas orang itu. "Lagian kalau lu pikir nih bang, tuh kambing punya siapa coba? Yanto sama anak-anak juga pada mabok. Gak ada yang keluar mes dari sore," timbal Bowo tiba-tiba. Benar, mereka membenarkan perkataan Bowo. Mereka semua begitu ngeri. Lalu memutuskan untuk mempercepat proses penguburan. Hari ini, seluruh penghuni mes memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Di siang itu, Kang Yanto dan keenam anak buahnya telah selesai mandi dan duduk berkumpul di ruang tamu bawah. Suasana begitu hening, tatapan mereka kosong. Entah apa yang ada di pikiran pria-pria bodoh itu. Yudi, Wak Tohar, Mas Alam, Guntur, Bowo, dan ketiga lainnya ikut duduk di sana. Mereka merasa sangat kesal kepada teman kerja mereka itu. Yudi mengambil sebungkus rokok di saku, lalu melemparkannya ke meja di hadapan Yanto. "Ra usah sepaneng," ucap Yudi pada mereka. Mereka hanya menunduk tanpa menjawab. "Jelasin ke kita semuanya," perintah Mas Alam pada Yanto. Yanto menatap Alam. Ia mulai menjelaskan sesuai apa yang ia ingat dan lihat. "Gue pusing Lam, Wak. Gue nggak tahu gimana bisa ada kambing di situ. Yang gue inget cuma kita mabok sampai pingsan gak karuan. Terus tiba-tiba ada cewek datang. Dia bilang udah disewa," jelas Yanto. Mas Alam dan anak buahnya hanya diam mendengarkan penjelasan Yanto dengan ekspresi heran. "Karena gue nggak inget apa-apa, jadi ya udah gue bangunin anak-anak. Kita garap tuh cewek bareng-bareng di depan TV. Abis itu kita nggak tahu apa-apa lagi," lanjutnya dengan tampang yang masih begitu tak menyangka. Ia tak bisa percaya apa yang mereka lakukan tadi malam dengan seekor kambing. "Bener mas, Kang Yanto nggak bohong. Kita semua tahu dan lihat pakai mata kepala sendiri kalau yang kita ajak main tadi malam itu cewek tulen bukan mayat kambing," ucap salah seorang anggotanya. Mereka semua pun mengangguk-angguk, tanda membenarkan ucapan kawannya. Mas Alam dan yang lainnya pun percaya dengan apa yang dikatakan Yanto, karena tak mungkin bila mereka berhalusinasi secara bersamaan. "Udah cukup kan sekarang? Udah ada bukti nyata. Mau gak mau, kalian harus percaya apa kata Pak Dehardi," ucap Guntur pada Yanto. "Iya Tur, sorry banget, sorry gue ngerepotin kalian semua," ucap Yanto. Rasa penyesalan tampak sekali dari sorot matanya.
Hari itu telah mereka lalui, namun tidak dengan kejutan-kejutan ke depan yang sanggup membuat sebagian besar karyawan penghuni mes itu memutuskan untuk pindah. Para jin, dedemit yang menghuni kerajaan itu semakin intens menampakkan diri. Ya, mereka tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena memang merekalah yang lebih dulu menempati daerah ini. Suatu hari, sekitar pukul 22, 3 anak buah Mas Alam baru saja pulang dari tempat karaoke. Mereka membawa serta 2 orang LC dari sana menuju mes. "Mas, kok masuk hutan? Kalian gak mau bunuh kita kan?" tanya salah satu wanita itu sambil melepaskan pelukan dari kedua orang yang tengah mendekapnya. Ia menengok keluar dari balik kaca mobil. Bulu kuduknya merinding. "Ngeri. Ikut ke mes ya, nanti kita tambahin kok, tenang aja," ucap pria itu. Setibanya di mes, kedua wanita itu menolak untuk masuk dan meminta untuk diantar pulang saja. "Maksud kalian, rumah ini mes yang kalian tempatin? Sinting kali lo ya, ngajak kita berdua ke sini," ujar si wanita dengan nada meninggi sambil mengarahkan telunjuknya ke wajah salah satu pria itu. "Mending lu nyuruh kita nyibur sumur daripada masuk ke situ," bentak wanita lainnya. "Oh ya, sebut saja nama mereka Wiwin dan Lastri." "Ya mau gimana dong? Ini udah malam. Kalau kalian mau pulang, ya udah pulang aja sendiri sana. Kita mau masuk, ngantuk," ucap salah seorang pria itu sambil cengengesan bersama kedua kawannya, lalu melesat masuk ke dalam mes. Di dalam, Yudi dan Alam belum juga tidur. Mereka masih bermain PS di ruang tamu. Mereka menengok ke arah pintu saat kawan-kawannya itu masuk. Namun, betapa terkejutnya mereka melihat 3 orang wanita ada di belakang mereka. "Bangsat, gila lo ya, cari perkara lagi? Gak cukup apa? Contoh dari Kang Yanto kemarin," herdik Yudi yang terlihat geram. Matanya menatap tajam para pria itu. Mereka sama sekali tak membalas ucapan Yudi dan beringsut ke kamarnya. Satu orang melambai ke arah para wanita itu, mengisyaratkan agar mereka mengikuti langkahnya masuk ke dalam kamar. Wanita-wanita itu pun menurutinya. Mereka masuk bertiga. Yudi dan Uwa yang ada di ruang tamu hanya menatap langkah 3 orang perempuan itu. Tapi tunggu, mengapa seorang di antaranya tampak aneh? Wanita bergaun merah itu terus menunduk sama sekali tak menampakkan wajahnya. Yudi yang sadar akan hal itu segera memberitahu Uwak Tohar. Ia ingat persis dengan apa yang diceritakan oleh Pak De Hardi mengenai perempuan bergaun merah yang tinggal di mes mereka. "Bahaya Wak, bahaya. Mereka semua bisa kena nasib buruk," ucap Yudi sambil mengguncangkan tubuh Uwak Tohar. "Maksud kau apa Yud?" tanya Uwak kebingungan. "Lu lihat berapa cewek yang masuk ke sini tadi?" tanya Yudi tegas. "3 lah. Merah, kuning, hijau. Kan bajunya udah kayak pelangi," jawab Uwak dengan polosnya. "Nah, iya itu bang. Si cewek baju merah itu yang pernah diceritain sama si Pade ke kita dulu. Gak beres nih bang," jelasnya. Uwak tampak mencerna kata-kata Yudi barusan. Kini, ia sadar maksud perkataan Yudi. Wajahnya tampak terkejut. Ia segera berdiri. "Ayo buruan, kasih tahu mereka Yud," ucapnya tiba-tiba. Mereka berdua pun menggedor-gedor pintu kamar anak-anak itu. Tiada jawaban sama sekali. Aneh. Padahal semua kamar di mes itu bukan ruangan kedap suara. Tapi mengapa sama sekali tidak terdengar suara sekecil apapun dari dalam? Hening, sunyi, senyap. "Bangunin semua anak-anak cepet," perintah Uwak. Tak lama, mereka semua sudah berkumpul dan dijelaskan oleh Yudi tentang apa yang sedang terjadi. Semua orang berusaha membuka pintu kamar itu. Dicongkel, didobrak, apapun sudah mereka lakukan. Akan tetapi, gagang pintu itu sama sekali tak bergeming dari tempatnya. "Sialan, lu bertiga coba pecahin jendela kamar dari luar," perintah Yanto pada ketiga anak buahnya yang disambut oleh anggukan mereka. Sesampainya di depan jendela itu, mereka mencoba memecahkannya dengan batu yang biasa digunakan untuk membangun pondasi. Tentu saja ukurannya tidaklah kecil, namun anehnya, kaca itu tidak pecah, bahkan sama sekali tidak tergores. Akhirnya mereka kembali ke dalam. "Gak bisa pecah bang kacanya, aneh sumpah," ucap salah satunya. "Panggil Pak D cepetan," perintah Yanto. Namun kali ini ia tampak khawatir. Akhirnya ia menyuruh semua anak buahnya untuk pergi bersama menuju rumah Pak D. Di tengah perjalanan yang hanya perlu melewati 100 meter itu, mereka dikejutkan oleh penampakan makhluk besar dengan wujud kera di tengah jalan.
Di belakangnya ada ratusan monyet-monyet tanpa ekor dengan taring yang tampak tajam itu. Kaget bukan main pastinya. Mereka memilih berbalik dengan niat untuk kembali ke mes. Namun apa daya, tak disangka di belakang mereka pun terdapat banyak sekali ular yang tengah berlalu lalang sambil mendongakkan kepala menatap mereka. Panik. Itulah yang mereka semua rasakan. Keenam pria itu berlari, kabur dari kejaran makhluk-makhluk itu. Derap ayunan kaki membawa mereka tak tentu arah, menyebar ke segala penjuru hutan. Sungguh hilang akal. Begitulah adanya jika nyali sudah berhasil dikalahkan oleh syaitan. Mereka yang berada di mes telah lama menunggu. Mungkin lebih dari 2 jam. Anak-anak tadi tak kunjung kembali. Gila, mereka muterin hutan dulu apa? Sampai jam segini gak balik-balik? Ucap Guntur yang mulai resah. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Tiada akses masuk ke dalam kamar untuk menolong kawan mereka. Tiada pula kabar kembalinya kawan mereka yang diutus ke rumah Pak D. Mereka mulai merasa lelah hingga akhirnya terkapar di kursi dan sofa. Bahkan bawa si Dempal tidur di atas meja. Di pagi harinya, mereka mendapati pintu itu terbuka. Segeralah mereka masuk ke dalamnya. Di sudut ruangan tampak wanita dengan dress mini berwarna kuning meringkuk, menangis dengan keadaan yang acak-acakan tak karuan. Dan di atas kasur terdapat 3 pria yang lagi-lagi tergeletak tanpa busana dengan lebam di sekujur tubuhnya. Mata mereka terus-menerus mengeluarkan air mata, namun dengan wajah yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Tubuh mereka bertiga menggelinjang tak karuan, seperti seseorang yang tengah tersengat listrik. Tiada henti bergerak. Guntur menangis, menatap nasib kawan-kawannya itu. Bawa mengambil selimut lalu menutupi tubuh wanita berbaju kuning yang diketahui bernama Wiwin itu. Diboponglah dia menuju ruang tamu. Yudi, Uwa, dan Nyanto berusaha memegangi dan menghentikan geliat tubuh kawan-kawan mereka itu. "Teman kamu satunya mana?" tanya Bowo yang merasa sangat iba pada perempuan itu. Perempuan yang terlihat sangat syok. Entah apa yang telah terjadi semalam. Ia menangis tak henti-henti sambil menggigiti kuku-kuku jarinya. Tangannya bergetar seakan masih terasa ketakutan membakar pikirannya. Bowo berjongkok di hadapannya. Tenang, tenang. Coba bilang pelan-pelan, teman kamu kemana? Ujar Bowo yang mencoba menenangkan wanita itu. Mati. Dheweke mati. Dheweke mlayu. Jawab Wiwin dengan lirih dari bibirnya yang masih bergetar. Bowo bingung. Ia tak paham bahasa Jawa. Ia pun memanggil Yudi. Yudi yang tadi memegangi tubuh kejang kawannya itu digantikan oleh Guntur. Ia segera menuju Bowo. Gimana, Wo? Tanyanya. Gak tahu nih gue, gak paham dia ngomong apa. Jawab Bowo sambil menggaruk kepalanya yang bahkan tidak merasa gatal itu. Pripun, Mbak? Sing tenang nggih. Sakniki jawab alon-alon. Rencangnya sampean pundi? Tanya Yudi pada perempuan itu. Jawabannya masih sama. Ia mengatakan bahwa temannya mati. Yudi merasa terkejut. Ia segera berlari keluar menuju rumah Pak D dan meminta pertolongan. Di sana ia menjelaskan apa yang terjadi. Pak D pun mengajaknya untuk memanggil semua warga, meminta bantuan, dan segera kembali ke mes bersama seluruh warga dusun. Sungguh kacau. Keadaan di mes sangat memprihatinkan. Untung saja warga di sana baik-baik. Mereka tidak pernah menghakimi ataupun menyalahkan para karyawan yang tinggal di mes itu atas kekacauan yang lagi-lagi harus mereka bantu bereskan. Pak D menyuruh para wanita untuk menyiapkan perlengkapan memandikan orang meninggal. Sementara lainnya membantu mengurusi Wiwin. Para lelaki diajaknya mencari keberadaan Lastri hingga ditemukanlah tubuh wanita itu telah terbujur kaku menekuk di dalam sumur tua belakang rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sumur yang disebut Sendang Jepung, yang tak pernah dijamah siapapun selain orang-orang yang berniat melakukan pesugihan di sana. Diangkatlah mayat Lastri ke atas. Warga sangat mengenalnya. Dulu ia pernah tinggal di dusun itu untuk sementara waktu. Ia tidak punya siapapun. Orang tuanya telah lama tiada. Kerabat pun tak ada yang peduli padanya, hingga akhirnya ia bekerja di pinggiran kota sebagai LC di sana. Salah satu warga mencoba menghubungi bos Lastri, namun jawaban yang didapatkan sangat tidak memuaskan. Ia tidak peduli pada wanita sebatang kara yang kini telah kehilangan nyawanya itu. Akhirnya, warga dusun itulah yang mengurus jasad Lastri. Di depan mes tampak berjajar 8 tong air berwarna biru dan 8 kursi panjang yang dijajar sedemikian rupa. Terlihat pula gulungan tebal kain hitam yang biasanya digunakan warga untuk menutupi acara pemandian mayat tersebut. Mayat Lastri dimandikan bersama 3 orang karyawan yang masih kejang-kejang itu. Warga membagi tugas. Sebagian orang memandikan mereka dan sebagian lagi menutup kawasan itu dengan kain hitam tadi yang kini telah dibentangkan mengeliling. Selesai. Proses pemandian kini telah usai. Badan-badan itu dibaringkan di ruang tamu. Beberapa santri diundang untuk yasinan di sana. Kini, ketiga tubuh itu tak lagi bergerak-gerak seperti tadi. Tepat ketika ayat terakhir surat Yasin dibacakan serempak oleh santri itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketiga pria yang terbaring di balik kain putih dan jarik tadi bangkit duduk bersama-sama. Semua orang di sana kaget kecuali Pak D. Pak D yang justru tersenyum lega. Akhirnya proses pemakaman Lastri dilanjutkan. Ketiga orang tadi sudah kembali sadarkan diri sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Kawan mereka, anak-anak buah Kang Yanto, entah hilang kemana. Hanya meninggalkan bekas langkah yang terlihat menerjang semak menuju ke dalam hutan. Banyak sekali PR yang harus Pak D Hardi dan warga garap. Apa salah ketiga karyawan tadi sampai-sampai dibuat tak karuan oleh gadis bergaun merah penghuni mes itu? Ternyata setelah sadar dan didesak jujur oleh Pade dan semua orang, mereka mengatakan yang sebenarnya, bahwa sepulangnya dari tempat kerja, mereka menuju rumah salah satu dukun yang direkomendasikan oleh OB yang mereka kenal. Mereka meminta pegangan agar aman dari gangguan makhluk-makhluk mes itu. Namun apa daya, kedua energi itu saling bersinggungan dan gadis bergaun merah itu lebih kuat dari jin yang dikirim si dukun. Dukun rendahan yang bahkan tidak bisa menghalau serangan mereka. Gadis itu marah karena mereka bertiga membawa benda asing masuk ke wilayahnya. Ia tak terima akan kesan menantang ketiga pemuda tersebut. Dibuatnya semengenaskan tadilah hukuman yang harus ketiga pria itu terima untuk sementara. Wow. Lalu mengenai Lastri, benar kata orang, lebih baik menjaga lisan dan tidak bicara sembarangan. Ingat, saat Lastri baru saja sampai di depan mes, ia mengatakan akan lebih baik melompat ke dalam sumur untuknya daripada harus masuk ke mes itu. Namun yang ia lakukan justru berbanding terbalik dengan ucapannya. Ia malah masuk meskipun itu karena terpaksa. Namun para penduduk alam lain di sana menuruti ucapan Lastri. Mereka berbondong-bondong menyebut Lastri untuk dibawanya menuju dasar sumur milik mereka. Sungguh realita yang menyayat. Astagfirullahaladzim. Siang itu, setelah proses pemakaman Lastri selesai, para warga berlanjut mencari keberadaan anak buah Kang Yanto. Pak D, kayaknya dalam, ucap Mas Alam yang tampak gelisah. Iya, memang entah disesatkan kemana Lam, jawab Pak D. Kedua tangannya yang ia lipat ke belakang sambil menerawang jauh ke dalam hutan. Pencarian telah dilakukan lebih dari 2 hari, namun sama sekali tak membuahkan hasil. Koncong murak popo, tapi mesakno nek kudu kesuwen ning kono.
ucap Pak De Hardi pada Yanto dan Mas Alam yang menemani Pak De di area hutan itu. Lalu gimana Pak De? Tanya Yanto. Udah, gak usah dicari lagi. Suruh semua orang kumpul di sini. Perintah Pak De pada Mas Alam dan Yanto. Mereka menurutinya dan segera mengumpulkan semua warga yang tadinya membantu proses pencarian ke titik di mana Pak De berada. Mereka masuk ke hutan, namun tidak terlalu dalam. Udara di pagi itu sangat dingin hingga menusuk tulang, meskipun mereka sudah menggunakan jaket tebal. Di dalam sana, sebagian besar cahaya tidak cukup kuat untuk menembus rapatnya daun-daun jati yang saling berhimpitan. Kabut tipis menyelimuti langkah mereka. Memang, daerah itu sering mendapat kiriman kabut dari salah satu gunung tua di Jawa di kala musim hujan menyapa. Tanah yang mereka pijak terasa cukup gembur untuk bisa menimbulkan jejak kaki. Ada banyak genangan di sekitar sana karena hujan mengguyur beberapa hari lalu. "Gimana Pak De?" tanya salah seorang warga. "Tolong, beberapa orang ambilkan kentongan sebanyak mungkin. Saya tunggu di sini," perintah Pak De Hardi. Memang, sepeninggal Mbah Rijan. Ada yang ingat Mbah Rijan? Sepeninggal Mbah Rijan, Pak De Hardilah yang cukup dituakan di desa ini. Bukan karena usia, melainkan keseganan para warga terhadap wibawa dan kebaikannya. Setelah sekitar 10 kentongan terkumpul dari usaha mereka meminjam di musola-musola desa sebelah, Pak De memulai usahanya untuk mencari keenam pria yang hilang tersebut. "Kentonglah setelah aku berjalan, kemanapun aku melangkah jangan diikuti," perintah Pak De pada mereka semua dan juga menyuruh mereka terus berzikir dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ia mulai duduk bersila menghadap utara. Matanya memejam, mulutnya komat kamit entah apa yang ia rapalkan. Hingga suhu di sana terasa semakin menurun. Dingin yang mereka rasa menjadi dingin yang membuat gigil tubuh. Hening. Tiada seorang pun yang membuka mulut mereka, seakan semuanya sudah paham dengan situasi itu. Selang beberapa menit, Pak De tiba-tiba berdiri lalu berjalan ke arah timur. Matanya tetap terpejam. Meskipun dalam keadaan itu ia sama sekali tak tersandung ataupun menabrak pohon. Seolah ia tetap bisa melihat meski matanya tertutup. Warga mulai membunyikan kentongan mereka. Kompak, serempak membentuk irama yang teratur. Bunyi kentongan itu menggema segala arah. Pak De Hardi semakin jauh masuk ke dalam hutan, hingga bayangan tubuhnya tidak nampak lagi. Para warga dan karyawan itu menuruti perintah Pak De untuk diam di tempat dan tidak mengikutinya. Sekitar setengah jam mereka memukul-mukul kentongan itu, muncullah 6 orang pria dari arah berbeda. Ternyata mereka semua berpencar. Orang-orang hilang itu berjalan menuju ke arah suara kentongan. Warga dan kawan-kawannya pun menyambut harum mereka. Warga lega, akhirnya bisa menyelamatkan orang-orang itu. Kemana Pak De? Entahlah, mereka pun tak tahu. Hendak dicari, tidak. Pak De sudah memperingatkan mereka agar tidak mencarinya. Akhirnya Yanto, Alam, dan kawan-kawan kembali bersama ke mes. Sedangkan warga berbondong-bondong menuju rumah Pak De dengan niat mengabarkan apa yang terjadi pada Bu Desri. Sesampainya di pendopo rumah, mereka dikagetkan dengan keberadaan Pak De di sana. Ia tengah duduk menyesap kopi yang ada di tangannya sambil tertawa terkekeh menyambut para warga. Mereka semua kebingungan, namun tiada satupun yang mampu menjelaskan situasi itu. Dan Pak De, pastinya ia hanya menjawab dengan senyuman lebar saat ditanya bagaimana ini bisa terjadi. Menurut pengakuan 6 orang yang hilang tadi, mereka dikejar para hewan itu sampai ke pelosok-pelosok hutan. Mereka tak tahu arah dan tidak tahu jalan untuk kembali. Di mata mereka, semuanya masih gelap, masih malam. Dan bahkan mereka terkejut saat diberitahu bahwa mereka telah hilang selama lebih dari 2 hari. Mereka merasa baru 5 menit berlari ke dalam hutan
dan sama sekali tak menjumpai pergantian siang maupun malam. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga mereka untuk menuju ke arah suara kentongan berasal, dan iya, mereka berhasil ditemukan. Akhirnya Yanto dan keenam anak buahnya memutuskan untuk pindah dari mes. Mereka mengontrak rumah di desa lain dengan biaya patungan. Bagi mereka, tempat ini sudah tak lagi nyaman dan tak akan memberi keamanan. Sedangkan 3 orang anggota Mas Alam, mereka yang telah merasakan sendiri akibat dari kebodohan mereka dan balasan yang harus mereka terima dari penunggu jalan kerajaan itu, memilih untuk resign dari kantor mereka bekerja. Setelah selesai dengan penjelasan mengapa hanya tinggal Alam, Yudi, Bowo, Guntur, dan Uwak Tohar yang mendiami mes itu, mari kembali pada saat di mana Yudi telah menjadi korban selanjutnya dari kejahilan mereka. "Assalamualaikum," ucap Pak D yang baru saja sampai di mes. Ia segera melangkah masuk menuju salah satu kamar. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak yang mendapati kehadiran Pak D Hardi. "Gimana nak? Ada apa?" tanyanya tergesa. Pandangannya teralihkan ke arah tubuh yang terbaring di atas ranjang besar itu. Loh, anak ini kok bisa kayak gini?" tanyanya heran karena memang ia paham betul tipis kemungkinan bagi Yudi untuk melakukan hal bodoh. Ia mengulak-alik tubuh Yudi. Wajah pemuda itu tampak sangat pucat. Kantung matanya menghitam, sungguh mengundang iba. "Anak ini diincar anak siluman ular," ucap Pak D tiba-tiba. "Apa temanmu kekurangan uang?" lanjutnya. Alam dan kawan-kawannya menggelengkan kepala menandakan ketidaktahuan mereka. Brak! Pintu kamar setelah terdengar begitu keras dibanting. Mereka semua segera berlari untuk mengecek. Benar saja, pintu kamar yang biasanya ditempati oleh Alam, Yudi, dan Uwa kini terkunci rapat. Terdengar suara wanita dari dalam sana. Wajah Pak D yang mendengar tapa itu kini berubah menjadi tegang dan merah padam. "Ular keparat, udah dibilangin jangan ganggu masih aja tega nekat, kurang ajar," teriak Pak D dari luar kamar. Hening, tahu yang sangat keras tadi tak terdengar lagi. "Bawa Yudi ke rumahku sekarang juga," perintah Pak D kepada mereka berempat. "Duk, pulanglah dulu, ibu suruh nutup warungnya aja. Jangan lupa ambilkan bapak telur dari kandang ayam belakang," ucapnya pada Dita. Dita segera melangkah keluar untuk pulang. Sedangkan Mas Alam dan yang lainnya menggotong tubuh Yudi ke dalam mobil. Lalu mereka semua menyusul Dita menuju rumah Pak D. Sesampainya di sana, mereka semua membopong masuk Yudi. Di dalam rumah sudah nampak digelar tikar pandan di lantai. Tikar yang cukup lebar. Tubuh itu dibaringkan di sana. Mereka semua duduk mengitarinya. Bude nampak membawa beberapa gelas kopi dalam nampan dan 5 buah telur ayam kampung yang ditaruh di dalam besek bambu. "Mas, kopinya tak taruh di meja ya," ucap Bu Desri yang lebih dulu menaruh telur-telur itu di lantai dekat dengan kepala Yudi. Dita terlihat menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Sungguh repot, pagi-pagi sudah dibuat tegang oleh berbagai makhluk sialan itu. Setelah menutup pintu, ia segera ikut duduk di antara mereka semua. "Karena aku nggak tahu apa yang dilakuin anak ini, aku jadi belum bisa menuntaskan sampai akar masalah. Tapi saya usahakan untuk mencabut apa yang ditanam ular-ular itu di badannya," ujar Pak Diardi dengan perasaan terbebani. Ia merasa tak begitu berguna karena tak bisa membantu mereka hingga tuntas. "Mbakmu suruh pulang," ucapnya kepada Dita. "Udah Pak, nanti siang mungkin sudah sampai," jawab Dita. Bapaknya merasa tenang karena putri bungsunya itu cepat tanggap menghadapi situasi genting seperti sekarang.